Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat yang dimuliakan Al-Ustaz Habib Ishaq Al-Idrus selaku penceramah pada subuh ini. Yang terhormat pembina Masjid Agung Al-Falah Bapak Dr. Haji Salimin Daud beserta pengurus masjid. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga pada hari ini juga kita masih dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian kuliah subuh setiap hari Jumat yang diadakan oleh Masjid Agung Al-Falah Kota Pontianak. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tausiah subuh Jumat yang disampaikan oleh Pak Ustaz Habib Ishaq Al-Idrus kepada Habib. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa syara'a li 'ibadihi ahkama wa lam ya'dhan lahu lajaja وشخر الأرزاق لبريته ولم يضيق عليها منهجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق أفعاله وأقواله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita pada subuh hari ini masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan majelis taklim yang merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua manusia mampu untuk melakukan hal seperti ini. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Apa kata Rasulullah SAW? Man shallal fajra fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka pada hari itu dia dalam tanggungan, jaminan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjagaan apa? Para ulama mengatakan dalam penjagaan keimanan. Dalam artian kalau seandainya orang tersebut pada hari itu ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jatah umurnya sudah habis atau malaikat Israel sudah menjemputnya, maka bisa dipastikan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka jangan pernah lepaskan kita dalam zimmahnya Allah, penanggungan penjagaannya Allah. Secapek apapun kita, seberat apapun pekerjaan kita, jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah. Apalagi mengingat kalau seandainya umur kita udah batas normal, sahabat. Maksudnya kalau udah 60-70 tahun, maka sering-seringlah
ke masjid. Kalau perlu sholat jangan di rumah. Kalau perlu sholatnya selalu di masjid, terutama pada sholat subuh. Saya tak menyinggung nih Pak yang umur 60-70 tahun, saling mengingatkan saja. Karena umur tak ada yang tahu. Kadang yang tua sehat, yang sakit-sakitan tetap hidup, yang ngomong depan duluan. Kita tak ada yang tahu, karena jatah umur kita ini tidak disebutkan berapa semuanya. Ya, maka dalam artian saling mengingatkan saja. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW, kalau kita menginginkan hidup meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka jangan pernah tinggalkan yang namanya subuh secara berjamaah. Hangatnya panggilan laba bantal dan ranjang dan selimut Pak, abaikan Pak. Apa? Senantiasa datang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita melaksanakan sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh yang dikatakan zikir majlis taklim seperti ini, kemudian nanti pas terbit matahari laksanakan sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umrah. 2 rakaat itu apa Ustaz? Sebagai duha, isyraq ya duha sama saja. Ya terserah mau ngambil yang mana. Kalau ngambil duha berarti lewatkan sedikit 7 menit. Bisa mendapatkan pahala haji dan umrah tiap hari, bisa. Kalau memang mau mengalahkan panggilan ngantuk yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mampu bangun tapi tak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Banyak apa tak Pak? Banyak. Bahkan banyak juga itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita Pak, hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua panjang umur. Kalau memang sudah waktunya memang dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena itulah tujuan akhir kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bekal yang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai sibuknya kita mengejar mencari dunia melupakan kita kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang saya sampaikan, banyak orang yang lewat depan masjid, bukan nyinggung dah. Banyak lewat depan masjid tapi tak bisa singgah. Cobalah singgah sebentar, barang 10 menit ketika iqamat, hampir sebelum iqamat duduk, kemudian i'tikaf sebentar 5 menit, sholat 2 rakaat, sholat subuh, setelah wirid sebentar keluarlah, carilah nafkah, silahkan. Kan lebih baik seperti itu Pak. Jangan sampai kita termasuk orang yang bangun subuh tapi melupakan orang zat yang memberikan rezeki. Bangun subuh untuk mencari rezeki tapi melupakan pemilik rezeki tersebut, yang memberikan rezeki tersebut. Waliyadzubillahi min dzalik. Itulah kesalahan umat zaman sekarang ini Pak. Mencari rezeki tapi pemiliknya yang memberikan rezeki dilupakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak orang yang mampu bangun subuh, Pak. Bahkan bangun tengah malam bisa. Untuk apa? Nonton bola, melakukan pekerjaannya, mengerjakan tugasnya, tapi tak mampu bangun subuh. Herannya seperti itu. Padahal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kalah dengan panggilan untuk mengejar dunia. Padahal dunia itu tak lama, Pak. Ada tak orang yang umur sampai 140 tahun, Pak? Dah ada. Kalau di zaman sekarang ini 100 itu susah, Pak. Ada 100 lebih sedikit. Kebanyakan 40, 50, 60 dah didatangi, dah check out sudah dia. Sudah tahlilan dari itu. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Kenapa kok banyak umur-umur orang sekarang itu pendek-pendek, Pak? Tidak menjaga makanan juga dan tidak menjaga kesehatan mereka masing-masing. Ibadah-ibadah ditinggalkan, banyak pikiran yang dia pikirkan dunia ya terus. Besok ni macam mana kerjaan, besok ni macam mana, begitu yang dipikirkan. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, man asbaha wa hammuhu dunya syattatallahu alaihi amrah wa farraqa alaihi dhai'atah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Kata Rasulullah SAW, man asbaha wa hammuhu dunya, barang siapa yang ketika bangun paginya, yang berada di waktu paginya, yang dia pusingkan, yang dia sumpahkan, yang dia pikirkan dunianya, syattatallahu alaihi amrah wa farraqa alaihi dhai'atah, Allah akan jadikan pekerjaannya, urusannya berantakan. Itu janjinya Rasulullah SAW. Orang yang senantiasa memikirkan dunianya, pekerjaannya terus, ini bagaimana jualanku nih, bagaimana nanti kerjaan di kantor nih, bagaimana nanti ini itulah, yang dipikirkan itu saja, lupa melakukan kewajibannya kepada Allah, melaksanakan sholat subuh. Janjinya Rasulullah SAW, Allah akan jadikan urusannya, pekerjaannya berantakan. Lihat Bapak, orang yang sibuk dengan kerjaan dunianya tak berhenti-henti, tak selesai-selesai. Pusing kepalanya, duit itu banyak, mobil itu banyak, mobil mewah, rumah bagus, tapi tak merasa kenikmatan dunia itu. Coba tengok orang yang hidupnya biasa-biasa saja, motor cuma satu, butut lagi, mobil cuma carry yang lama, mohon maaf yang punya mobil carry, ya itu juga nikmat dari Allah. Kemudian tak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Solatnya di masjid, habis solat zikir sebentar, kumpul dengan keluarganya, seakan-akan di pandangan seluruh orang ini tak merasakan kenikmatan, tapi hatinya tenang, keluarganya nyaman, anak istrinya soleh-solehah. Mana yang lebih enak, Pak? Harta banyak, permasalahan ada terus. Balik ke rumah bini ngamuk-ngamuk, balik ke rumah dapat kabar bahwa anaknya dapat masalah, masuk, dipanggil polisi, masuk penjara karena ngobat, karena minum, macam-macam hal. Untuk apa? Tak dapat ketenangan. Lebih baik hidupnya pas-pasan tapi mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih baik lagi punya harta banyak, hidupnya tenang. Bagaimana caranya itu? Jangan dahulukan dunia, tapi dahulukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Dunia itu halalnya jadi hisab, apalagi haramnya diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu pusingkan dengan dunia, sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Allah sudah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali rezekinya telah ditanggung sama Allah. Yakin Pak dengan ayat ini? Harus yakin. Orang Islam harus yakin. Tapi keyakinan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu, Pak. Sampai berani meninggalkan kewajibannya kepada Allah untuk mengejar dunia. Buktinya banyak. Tengok saja, mohon maaf, di sekitar kita. Ya Pak ya, kerja sibuk-sibuk, lupa melaksanakan sholat, jangankan nak hadir pengajian, 5 waktu ya tinggal.
Ya Allah, gak usah dipikirkan dunia itu, cukup kita berusaha. Bukan saya tak melarang bapak-bapak untuk mencari pekerjaan, silahkan, itu kewajiban kita. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat, tujuannya kita mencari harta itu bukan memuaskan hawa nafsu duniawiyah, tapi menggunakannya untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau seseorang bekerja tujuannya lillahi ta'ala, dia akan menjaga pekerjaannya, tidak akan melanggar norma-norma aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun tetap sempat ke masjid, sesibuk apapun tetap sempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaran sebesar apapun dia tidak akan tergoyah kalau hal itu haram. Sekecil apapun kalau itu halal akan dikejar sama dia. Orang kalau seandainya tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencari nafkah, dia akan membentengi dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bekerja, dia akan bekerja jujur, sebagai pegawai yang amanah, sebagai pejabat yang amanah. Tapi kalau sebaliknya tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu, semua normalnya Allah akan dilanggar olehnya. Yang halal diembat, kata bahasa kita, yang haram pun masuk semua. Waliyadzubillah min dzalik. Padahal sesuatu yang haram itu berbahaya sekali untuk kehidupan kita, berbahaya sekali untuk dunia dan akhirat kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam kecintaan terhadap dunia, apalagi menghalalkan segala cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memperingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada dunia untuk senantiasa menjadi budak, menjadi pembantu bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa khidmah kepada Allah. Ya dunia man khadamani fakhdumi, kata Allah kepada dunia. Wahai dunia, jadilah kamu budak, jadilah kamu pelayan. Siapa? Kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berkhidmah kepada Allah. Maksudnya orang-orang yang senantiasa ikut akan aturannya Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikejar oleh dunia, Pak. Dunialah yang akan melayani dia. Apa buktinya? Bapak lihat, Pak, orang-orang di sekitar kita yang dia taat kepada Allah, yang kita nilai yang termasuk orang-orang saleh, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah, senantiasa berhubungan baik dengan manusia. Apa yang terjadi, Pak? Kerjaannya biasa, tapi Allah cukupkan kehidupannya. Lihat para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nyaman hidup mereka itu, Pak. Mobil nyaman, ada rumah nyaman, kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah perintahkan kepada dunia untuk menjadi pelayannya mereka. Tapi waman khadamati fastakhdimi, kata Allah. Dan hamba-hambaku yang senantiasa mengejar wahai dunia, fastakhdimi, jadikanlah dia budakmu. Terjadi tak, Pak, sekarang? Pergi subuh, tak sholat subuh, balik tengah malam, ketemu sama anak, berangkat anak tidur, nyampe rumah anak berurus. Ya, Pak, ya? Capek kerjaannya, sampai ke rumah istri baru ngomong, apa bang? Dah dia nak kau nak berkelahi di atas rumah tangganya. Anak tak terurus, kasih sayang tak diberikan kepada anak istrinya. Ia pikir dengan memberikan harta sudah cukup. Tidak. Dengan kasih sayanglah yang paling penting. Silahkan, Pak, kerja dunia sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Gunakanlah harta tersebut untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang cerdas. Bagaimana orang yang cerdas itu? Orang-orang yang menggunakan dunia sebagai alat untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah perkataan, ni'mal mu'in li ta'ah al-mal. Sebaik-baiknya
sesuatu yang bisa membantu kita melakukan ketaatan itu adalah harta. Bagaimana caranya? Ketika Allah berikan kita rezeki yang melimpah, ketika Allah berikan rezeki kita rezeki walaupun tidak terlalu banyak, tapi gunakan untuk melakukan kebaikan. Pak, masjid ini tidak bisa dibangun kalau seandainya tidak ada harta, ya kan? Itu pembebasan tanah itu dah lunas belum Pak? Dah, alhamdulillah belum. Itu kesempatan buat kita tuh. Yang punya duit titipkan di sana sebagai amal jariyahnya gitu. Titipkan ke masjid-masjid, titipkan ke pondok-pondok pesantren, titipkan kepada fuqara wal masakin, titipkan kepada anak-anak yatim, titipkan kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Itu orang yang cerdas. Hartanya bukan ditimbun saja, bukan disimpan di bank-bank dunia, tapi dititipkan ke banknya Allah. Di masjid, di pondok-pondok pesantren, dititipkan kepada fuqara wal masakin, dititipkan kepada anak-anak yatim, tetangga yang membutuhkan diberikan bantuan. Mobilnya ada, ketika tetangga membutuhkan pakai saja, di bensinnya udah isi penuh. Kalau butuh sopir, biar anak yang nyopirkan. Ini orang cerdas Pak. Bukan untuk dipajang. Mobil bagus, ketika tetangga butuh sakit mau bawa ke rumah sakit, tak bisa dilecet lah, inilah itulah. Ada tak kayak gitu tuh Pak? Ada tak kayak gitu tuh Pak? Untuk apa? Toh kalau kita masuk ke kuburan, mobil tak bisa masuk Pak. Tak mungkin anak istri kita izinkan dia, jangan. Biarlah bapak masuk kuburan, tapi mobil jangan. Tak mungkin ada Pak. Duit yang banyak itu, ada tidak orang masukkan ke dalam kuburan? Coba tanya. Jangankan 1 juta, 2 juta, 100.000 pun tak ada dimasukkan ke dalam kuburan itu. Yang kita bawa apa Pak dalam kuburan? Kain kapan murah. Apa murah Ustaz? Sobek sedikit, gunting, sentak semua, rek bunyinya. Berapa namanya, berbulu-bulu barang. Tak ada pakai sutra Pak. Coba tengok. Ya kan Pak? Betul apa tak? Papan pun bukan papan yang mahal yang dibawa. Papanmu murah. Untuk apa kita kumpulkan duit banyak-banyak kalau seandainya ketika kita meninggal tak ada yang kita bawa? Maka jadikanlah harta itu bentuknya yang kita bawa adalah pahala. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya Pak ya? Ya Pak Bu, jangan terlalu mengejar dunia itu, biasa saja. Semakin dikejar semakin letih gitu Pak. Berusaha harus, bekerja harus, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Itu titik itu, tak pakai bomah. Kerja silakan tiap hari, habis sholat subuh, habis selesai pergi bekerja. Ya Pak, zuhur komandang azan, pergi penuhi panggilan Allah. Selesai melaksanakan sholat zuhur, penuhi panggilan Allah waktu asar. Maghrib, isya jangan pernah ditinggalkan. Kalau perlu ditambah dengan sholat sunnah. Kalau seandainya kita begitu Pak, hidup tenang. Buktikan Pak, para ulama-ulama kita itu agak macam mana. Tapi ibadah kepada Allah tak pernah dia tinggalkan. Tak pernah mereka beliau-beliau itu meninggalkan kewajiban kepada Allah sehingga kehidupannya terjamin. Kalau bapak ibu kepengen rumah tangganya harmonis, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya anak yang saleh salehah, maka terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dunia itu hanya batu loncatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulukan kewajiban kita kepada Allah, dahulukan perintahnya Allah, jauhi larangannya Allah, maka Allah akan cukupkan semua kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dunia itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang tidak Allah cintai. Apa dalam sebuah hadis? Anna dunya yu'tiha Allah man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Mohon maaf, orang Islam diberikan dakwah dunia Pak, dikasih. Orang-orang kafir dikasihkan apa tak? Bahkan lebih banyak. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tidak Allah berikan ilmu kecuali orang-orang yang Allah cintai. Pak,
jangan terlalu menjar dengan dunia. Sampai-sampai ada perkataan orang tua itu tak mau menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Ada begitu tuh. Nanti kalau mondok, nanti macam mana masa depannya dia? Seakan-akan dia pula yang ngatur masa depan anak-anak. Yang menentukan kehidupan kita setelah nanti yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anak kita siapa yang memberikan rezeki kita? Bukan Allah. Yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita ilmu dan kesolehan. Ajarkan mereka, jadikan mereka orang-orang soleh, maka mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita menjaga anak kita 24 jam. Tapi ajarkan mereka tata krama, ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka untuk cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Pak, jangan sampai kita terjerumus kepada keadaan zaman sekarang. Orang-orang lebih mementingkan kehidupan dunianya daripada akhiratnya. Tidakkah kita ingat perkataan ulama? Ada dua hal besar bagi seseorang ketika meninggal dunia tentang hartanya. Ini harus kita pikirkan, Pak. Dalam artian jangan Bapak timbun harta yang kita miliki itu, gunakan untuk kebaikan. Ada dua hal besar yang terjadi pada manusia ketika meninggal dunia tentang hartanya. Yang pertama, harta yang dia miliki akan diperebutkan oleh ahli warisnya. Betul tak coba? Nyata tak? Mobilnya, rumahnya, tabungannya, tanahnya, semuanya akan diperebutkan oleh ahli warisnya. Bahkan yang bukan ahli waris pun nak ikut-ikutan. Betul tak coba? Ada tak kayak gitu? Ada. Banyak kata Bapak. Ya kan? Nak berebut. Sedangkan kita mati-matian nyarinya, mati-matian mengumpulkannya. Tak bisa kita bawa. Nah, nangis mau dibawa, tak boleh. Ahli warisnya yang mengambil. Satu sudah kerugian kita, Pak. Kita capek-capek nyarinya, kita capek-capek banting tulang buah keringat, kepala di bawah, kaki di atas nyarinya. Sampai sakit-sakitan kita nyarinya, kumpulkan, mati tak bisa dibawa, diperebutkan. Ya kepada anak-anak kita, alhamdulillah. Kalau anak tu ketika kita meninggal doakan kita, ternyata anaknya, mohon maaf, tak soleh. Dia ambilnya harta bapak, didoakannya tak ada. Kenapa pula? Karena kita tak pernah membekalkan ilmu agama kepada dia. Ketika kita meninggal dunia, jangankan doa, datang yang ada, datang dia punya harta ya. Pada bagian aku kata dia. Bapak kau belum ke anu, urusan bapak lah, bapak mati dah, aku punya harta ya. Waliyadzubillah min. Dan hal yang kedua yang jauh lebih berat lagi, Pak, harta yang kita tinggalkan itu yang akan diminta pertanggungjawaban yang dihisab kita. Bapak pikirkan kita nyari, tak bisa kita nikmati, dia rebut orang, kita pula yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik macam mana? Banyak tabungan di bank itu titipkan ke bank-banknya Allah. Caranya, masukkan anak-anak ke pendidikan agama, biar habis duit itu. Ajarkan mereka untuk belajar agama. Walaupun duit bapak habis tak apa-apa, karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar, titipkan ke masjid-masjid, titipkan ke pondok-pondok besar, titipkan kepada anak yatim. Nanti ketika kita meninggal dunia, tinggal baring saja, kiriman pahala dah datang. Inilah orang-orang yang hidup. Jangan sampai termasuk orang yang dikatakan tadi muki 2 kali, letih kerja, kemudian tak bisa dibawa ke kuburan, kemudian kita yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyadzubillahi min dzalik. Orang-orang yang suka nimbun harta itu kan cinta terhadap dunia, Pak. Ya, Pak. Cinta dengan jabatannya, cinta dengan ini, semuanya kita tinggalkan. Ingat, Pak, umur ni malaikat Israel tak berkabar lagi, minta datang ya. Nyaman lagi makan, keselak pula, langsung berangkat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sampai di sini ya makanan tu tak jadi masuk. Kalau sudah waktunya ni, ada orang bagus-bagus ketawa,
Nyaman-nyaman ketawa tiba-tiba hilang gitu. Ya Pak ya? Enggak, bukan saya nakut-nakutkan mati ini Pak, memang pasti sesuatu yang sudah pasti. Betul Pak, pasti tak akan mati. Tinggal tunggu giliran. Tak tahu ya ini siapa yang antrian depan, siapa antrian belakang. Bisa jadi bapak yang depan saya belakang, bisa jadi saya belakang bapak depan. Bisa jadi sebaliknya saya depan bapak belakang, bisa dua-duanya. Tinggal tunggu gilirannya saja. Bisa saja saya yang di depan, belakang saya bapak, atau bapak yang depan saya di belakang. Ya, kita tidak ada yang tahu. Tapi mudah-mudahan panjang umur semuanya dalam keadaan sehat, taat, nantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kepada kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis marfu? Man asifa au ay hazina. Barang siapa yang sedih tentang alat dunia fatathu, kepada dunia yang tak dia dapatkan. Ada orang tak dapatkan harta, tak dapatkan jabatan, tak dapatkan proyek, sedih dia. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis marfu? Iqtaraba minan nari masirata alf sanah. Maka dia telah mendekatkan dirinya kepada neraka dengan jarak 1000 tahun perjalanan. Sedih saja Pak, tak dapat dunia, maka seakan-akan mendekatkan diri kepada neraka dengan jarak 1000 tahun perjalanan. Sedih ya? Ya Allah, kenapa aku tadi tak ke sana ya? Orang dapat 400.000 semua, aku tak dapat. Ya Allah, kenapa aku tak pergi ke sana ya? Orang dapat pocer daging kurban, aku tak dapat. Sedih begitu, maka seakan-akan dia mendekatkan dirinya ke dalam nerakanya Allah dengan jarak 1000 tahun perjalanan. Wa man asifa, dan barang siapa yang bersedih ala akhiratin, kepada akhirat fatathu yang tak dia dapatkan, iqtaraba minal jannah masilata alf sanah, maka dia mendekatkan dirinya dengan surga dengan jarak 1000 tahun perjalanan. Dia niat bangun tahajud, ternyata Allah takdirkan dia bangunnya pas azan, tak bisa tahajud, sedih, nangis dia. Ya Allah, kenapa aku tak bisa tahajud, tak bangun tadi? Seakan-akan dia mendekatkan dirinya ke surga Allah dengan jarak 1000 tahun perjalanan. Sedihnya yang biasanya sholat di masjid berjamaah, Allah berikan penyakit, tak bisa ke masjid, kakinya sanggal, sakit, tak bisa berjalan. Sedih karena itu, seakan-akan mendekatkan dirinya dengan neraka surga Allah 1000 tahun perjalanan. Jangan kita sedih kepada dunia itu tidak ada apa-apanya, tapi sedihlah ketika kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sedih tak bisa membahagiakan istrinya sedih karena tidak bisa menjadi istri yang baik terhadap suaminya. Kalau hal ini terjadi, masya Allah, rumah tangga itu ya Pak ya. Jangan pula ibu-ibu ketika bapak balik marah-marah terus, kasihan bapak-bapak ini. Adalah bebannya banyak. Bapak-bapak pun gitu, kalau dapat duit itu bagi-bagilah sama istri itu, Pak. Jangan dipakai sendiri. Betul tak Bu? Kalau dapat 1 juta, kasihlah istri 900.000, 100-nya untuk suami. Betul tak Pak? Bapaknya terlaku, ibu-ibu buat terlaku. Ya. Senangkan hati mereka, Pak. Jangan sampai mereka bersedih. Kenapa? Karena bagian dari rezeki kita itu ada haknya mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dunia itu berharga di sisi Allah, tentulah dunia itu akan diberikan kepada orang-orang yang saleh. Tapi buktinya tidak. Allah berikan kepada siapa? Semuanya Allah berikan. Bahkan kita tengok orang-orang yang tak dekat dengan Allah, yang musyrik, yang syirik kepada Allah, dia yang lebih banyak daripada orang Islam. Betul tak Pak? Betul. Kenapa? Karena dunia itu sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Dicontohkan oleh para ulama, dunia itu ibaratkan kekayaannya Allah, itu ibaratkan lautan. Kemudian dunia itu, ya harta dunia itu ibaratkan kita masukkan jarum ke laut, tetesan terakhir itulah dunia dibandingkan dengan laut. Tidak ada bandingannya, tidak ada nilainya sama sekali. Ya, "Lau kanatid dunya tazina 'inda Allah janah ba'udah, ma saqa kafir walau syurbata ma'i." Kalau seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah, maka sebesar sayap nyamuk saja.
maka Allah tidak akan berikan sedikit pun minuman kepada orang-orang kafir. Tapi buktinya mereka paling kenyang lah. Duitnya banyak, hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya bagus, tapi tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Berikan memang tidak semuanya, lebih banyak orang-orang kafir. Maka memang jatahnya itu bukan di dunia. Jatahnya kita itu nanti telah masuk ke kuburan, di akhirat itulah jatahnya kita. Maka jangan terlalu Pak, kalau benar cari dunia itu, cari semampunya, laksanakan kewajiban kepada Allah, jangan sampai melanggar aturannya Allah, senantiasa jaga perintahnya Allah, jangan sampai kita melanggar akan syariatnya Allah, maka cukup sudah. Ya Pak, jadikan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu sebagai ladang pahala buat kita Pak. Bapak pergi bekerja niat, ya Allah aku menjalankan perintah mencari nafkah untuk anak istri. Maka setiap langkah kaki, setiap tetes keringat, setiap tenaga yang keluar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena jabatan, jangan karena ingin dipuji orang, jangan karena ingin dihormati orang, jangan. Ya. Karena kehormatan kita kalau saatnya memiliki jabatan itu hanya sekedar ketika kita menjabat. Kalau ingin dihormati orang karena kekayaan itu hanya selama kita kaya. Tapi kalau kita dah miskin tidak bakal dihormati. Ketika jabatan kita sudah tidak bersama kita, dia akan dihormati oleh orang lain. Ya, tapi kalau kehormatan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dihormati oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam kami yang berapa? Hah? 42. Ini dah lewat Pak? Sudah lewat. Maaf Bapak. Maaf saya minta maaf. Tak sekian Pak. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari cinta terhadap dunia, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan menjadikan dunia sebagai alat untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit Pak, nama saya itu bukan Habib Ishaq Idrus. Nama saya Muhammad Zaini, saya bukan Habib, saya orang biasa. Ya, nanti salah pula. Nanti saya mengaku Habib, benar enggak saya? Tidak, saya Muhammad Zainuddin. Muhammad Zaini. Muhammad Zaini. Sebenarnya bisa terus, beliau katanya dah berhalangan. Hai Ustaz Habib, kemarin WA dan saya gantikan sementara. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Baik, terima kasih kami hatur kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah subuh Jumatnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk Jumat depan insyaallah tausiah subuh Jumat akan disampaikan oleh Al-Habib bin Sahab. Baik, itu saja kami atas nama pengurus dan pimpinan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Live saya pagi ini dan pertama kita akan